Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gue Fauzan Mario. Dan coba sebutin satu aja sosial media di HP kalian yang sering atau pernah bikin kalian scrolling sampai lupa waktu. Kalian buka pagi, scrolling, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu malam gitu. Apa? Mungkin Instagram, mungkin Twitter, mungkin YouTube. Kalau gua, TikTok. Social media apps. Dengan format vertikal dan kecanggihan algoritma FYP yang memberikan dampak adiksi yang luar biasa, di mana Indonesia menempati urutan pertama sebagai pengguna TikTok terbanyak dan terlama di seluruh dunia, harus kita akui bahwa TikTok telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi negeri kita tercinta ini, terutama di bidang kreatif. Banyak musisi baru yang lahir dari sana, konten kreator yang mampu mengubah nasib dan mencapai mimpinya, pengusaha lokal yang akhirnya bisa menghidupi ratusan keluarga, dan berbagai peluang lain yang terbuka lebar berkat kecanggihan algoritma FYP yang selalu tahu apa yang kita suka. Tapi lucunya teman-teman, ketika sebagian orang memanfaatkan algoritma yang canggih dan gratis ini sebagai ladang penghasilan, tempat berkreasi, atau mungkin sekedar mencari hiburan, di universe yang ditinggali oleh warga Konoha ini, ternyata ada golongan masyarakat cerdas yang menggunakan TikTok bukan sebagai tempat mencari penghasilan, tempat berkreasi, atau sekedar nyari hiburan aja, tapi dijadikan pedoman hidup. Golongan masyarakat cerdas ini menjadikan konten-konten couple goals, konten romantis, flexing yang sudah disetting sedemikian rupa, termasuk petuah-petuah kehidupan tolol di sana sebagai standar keberhasilan hidup. Dan mereka akan merasa tertinggal, merasa hidupnya gagal ketika tidak berhasil memenuhi atau mencapai standar keberhasilan yang ditentukan oleh warga TikTok di sana. Misalkan ketika kita buka TikTok gitu, kira-kira konten apa yang sering kalian lihat di sana? Selain meme dan video lucu lah, flexing barang branded, couple goals, pasangan yang romantis, keberhasilan hidup orang lain, petua-petua hidup, dan berbagai konten lain yang sekilas memang kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata konten-konten seperti ini pada akhirnya membentuk standar hidup baru yang kemudian memancing banyak orang untuk menstandarisasi keberhasilan hidup mereka dengan ngikutin standar TikTok tolol ini untuk mendapatkan validasi sebagai manusia yang berhasil atau orang yang hidupnya bahagia. Nah, masalahnya adalah standar TikTok yang dijadikan pedoman hidup oleh para masyarakat cerdas di universe ini seringkali nggak realistis, Pak. Pengguna TikTok yang mayoritas adalah kelas menengah ke bawah dengan gaji rata-rata 2-5 juta yang buat makan aja pas-pasan, mereka kemudian memaksakan diri untuk ngikutin semua standar TikTok yang mereka tonton setiap hari. Beli iPhone keluaran terbaru setiap tahun, makan di tempat mahal setiap hari, beli barang branded, ngasih kejutan yang berlebihan ke pasangannya. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu sekarang ini, ternyata banyak sekali anak muda yang rela ngambil paylater atau pinjol demi alasan-alasan konyol kayak nonton konser yang lagi hits, bergaya hidup mewah layaknya seleb TikTok, beli barang yang sebenarnya belum pantas mereka pakai, hanya demi ngasih makan ego mereka yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran setan. Gali lubang, tutup lubang, pinjem duit untuk nutup utang di tempat lain. Atau yang lebih parah lagi teman-teman, kalian pasti beberapa kali pernah dengar berita tentang anak-anak tolol yang maksa orang tuanya untuk mensupport mereka ngikutin standar TikTok gitu, beli iPhone, beli motor, beli sepatu, dan lain-lain, dan bahkan mereka sampai ngancem orang tuanya gitu, kalau mereka nggak dibeliin bakal ngamuk lah, bakal bakar rumah lah, dan lain-lain gitu. Dan itu banyak banget, Pak. Segitu parahnya golongan masyarakat cerdas yang nggak terima disebut SDM rendah ini untuk ngasih makan sosial medianya, sekalipun dengan cara menghancurkan hidup mereka sendiri dan bahkan orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang bisa sampai segitunya ngikutin standar TikTok, bahkan sampai mengorbankan penghasilan yang mereka cari dengan susah payah hanya demi hal-hal yang gak penting dan mereka bangga dengan itu? Ya apalagi kalau bukan konten flexing ketemu orang FOMO, influencer
influencer pamer kekayaan berkedok motivasi, ketemu orang-orang tolol yang gampang disetir. Golongan masyarakat yang gak pernah terima disebut SDM rendah ini berpikir kalau apa yang mereka tonton di TikTok itu beneran real, beneran asli. Padahal semua kemewahan yang mereka tonton di sana, semua keberhasilan hidup orang lain yang mereka konsumsi setiap hari, yang seringkali dibalut dengan kata-kata motivasi receh ini, sebenarnya sudah disetting sedemikian rupa untuk menembus algoritma yang nantinya awareness yang sudah dihasilkan ini akan dimanfaatkan oleh para influencer ini untuk mempromosikan produk mereka. Lu lihat aja, hampir semuanya konten kreator baru yang tahu-tahu muncul ke permukaan dengan kemewahan dan pembawaan yang dominan ini, ujung-ujungnya pasti jualan. Entah jualan kelas, jualan jasa, jualan produk, skincare, clothing, agama, yang akhirnya membuat influencer flexing tolol ini semakin kaya, sementara followersnya semakin miskin. Apalagi dengan maraknya standar TikTok tolol ini, ya udah pastilah ini jadi ladang promosi yang gurih banget untuk pinjol-pinjol ilegal. Dan bukan mustahil loh kalau pinjol-pinjol ini pada akhirnya juga mengerahkan buzzer-buzzer untuk semakin menggoreng tren ini. Jadi diviralin dulu tren-tren standar tolol ini, mungkin dibumbui dengan sedikit kata-kata motivasi, diramein komennya, dinaikin watch time-nya, sampai akhirnya konten-konten ini muncul ke permukaan dan ditonton banyak orang. Di situ kepancing lah tuh ego orang-orang tolol yang mengira bahwa tren ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Barulah ketika konten-konten ini punya engagement yang lebih natural dan rame, disitulah momennya muncul iklan-iklan pinjol ilegal yang kemudian kemakan sama orang-orang FOMO dan latah. Dan ya udah, marketing berhasil, mereka cuan, masyarakat miskin. Dan kalau dipikir-pikir teman-teman, kenapa tren standar tolol ini hanya terjadi di TikTok, bukan Instagram apalagi Twitter? Ya karena kemiskinan dan kebodohan itu adalah komoditi yang menggiurkan, Pak. Orang miskin dan bodoh ini gampang sekali kepancing emosinya, kesenggol egonya, dan di sanalah mereka berkumpul. Seolah-olah ada yang salah dalam hidup mereka kalau mereka nggak berhasil memenuhi standar TikTok gitu. Hidupnya merasa hampa kalau nggak bisa mendapatkan validasi dari orang lain. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk mencapai hal yang sebenarnya jauh di luar kemampuan mereka atau nggak realistis. Dan disitulah lingkaran setannya dimulai. Kemakan pinjol-pinjol ilegal, dikejar debt collector, nama baik rusak, keluarga susah, dan terbuanglah mereka dari lingkungan sosial yang sebenarnya. Gue tuh pernah baca kutipan yang entah dari mana, gue lupa. Bunyinya gini, kalau hari ini kita rela membeli barang yang tidak kita butuhkan hanya demi gengsi, maka suatu hari nanti bersiaplah menjual barang yang kita butuhkan demi bertahan hidup. Dan buat gue, ini sangat amat menampar gue, Pak. Karena kenyataannya ngejar gengsi demi terlihat kaya, terlihat sukses, itu hanya akan menjauhkan kita dari definisi kekayaan yang sebenarnya. Jadi bijaklah dalam bersosial media teman-teman, karena apapun yang kita tonton di TikTok atau sosial media manapun, itu bukan hal yang terjadi di dunia nyata, bukan cerminan dari kehidupan yang sebenarnya. Semua representasi keberhasilan hidup yang dipamerkan di sana, itu adalah hal yang sudah disetting sedemikian rupa untuk menembus algoritma demi tujuan tertentu. Dan betapa bodohnya kita kalau sampai rela menghancurkan hidup sendiri hanya karena gimmick marketing dari para influencer flexing ini. Gue tuh selalu mengibaratkan timeline sosial media itu kayak ibarat kita lagi jalan ke mall tapi nggak punya duit gitu. Kita akan ngerasa iri ketika lihat orang lalu lalang sambil bawa belanjaan gitu. Kita akan mikir betapa bahagianya hidup mereka dan betapa gagalnya hidup kita. Sementara kita kadang lupa kalau orang lain pun melakukan hal itu mungkin cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Mereka mungkin nggak tiap hari melakukan hal itu. Tapi karena kita melihat fenomena itu, kita melihat kebahagiaan banyak orang di waktu yang sama, kita jadi berpikir bahwa kita doang yang salah, kita doang yang kurang. Padahal mungkin ketika kita lagi punya duit, terus belanja ke mall, ada orang lain juga yang melihat kita nenteng belanjaan dan iri sama kita. Tapi kita nggak ngelihat itu gitu. Itulah yang membuat kita jadi selalu merasa kurang. Sama kayak kita scrolling FYP TikTok atau nontonin story orang-orang. Ketika hidup kita lagi nggak baik-baik aja dan kita melihat kebahagiaan banyak orang di waktu yang bersamaan, kita akan merasa
kita doang yang kurang, kita akan mikir hidup ini nggak adil. Mereka bisa bahagia, kenapa kita enggak? Tapi yang sering kita lupa, mungkin orang-orang ini nggak posting setiap hari. Mungkin mereka cuma mendapatkan momen kesenangan mereka dan mempostingnya paling cuma seminggu atau sebulan sekali. Sementara ketika kita lagi dapat momen kesenangan kita dan memposting itu di sosial media, mungkin ada orang lain juga yang iring lihat postingan kita. Jadi hidup itu nggak selamanya seneng, teman-teman. Roda itu akan selalu berputar dan itu hal yang sangat amat wajar. Nah, yang dicari oleh para pengikut standar TikTok ini adalah mereka tuh pengen hidupnya tuh di atas terus gitu. Nah, itu yang bahaya tuh di situ. Yang membuat mereka semakin miskin sampai akhirnya terjerat pinjol atau sampai maksa orang tuanya dan ngancem-ngancem itu mereka pengennya di atas terus. Sementara realita hidup tidak menghendaki itu. Tiap orang tuh punya momen kesenangannya masing-masing, Pak. Dan kita nggak pernah tahu orang yang hari ini posting momen bahagianya itu besok dapat masalah apa. Dan orang yang sekarang hidupnya lagi nggak baik-baik aja besoknya dapat keberuntungan apa. Kita nggak pernah tahu. Ketika hari ini ada banyak orang yang terlihat sukses dan bahagia di sosial media, di FYP TikTok, mungkin hari ini hidup lu sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika ada orang lain yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja, mungkin giliran hidup lu yang sedang bahagia. Dan itu adalah hal yang sangat normal. Kita nggak bisa berharap hidup kita akan selalu baik-baik saja seperti semua konten yang kita tonton di FYP TikTok. Karena setiap orang punya masalah dan keberuntungannya masing-masing, cuman beda timingnya aja. Jadi berhentilah membandingkan diri lu dengan semua konten-konten flexing di sosial media, terutama di TikTok. Karena standar TikTok dibuat oleh orang bodoh untuk orang bodoh yang lain. Kalau kalian sendiri pernah nggak nemu orang-orang di sekitar kalian yang udah kemakan banget sama standar TikTok tolol ini nih? Kalau pernah, coba ceritain di komen, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!